Saudara Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menolak wacana duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Secara terbuka, Pantas Nainggolan menolak wacana Anies Kaisang ini agar tidak mengulangi tragedi Pilpres di Jakarta. Mengenai sosok yang akan maju pada Pilkada Jakarta, Pantas bilang akan diputuskan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Sejauh ini, DPD PDI Perjuangan menurutnya telah merekomendasikan sejumlah nama kepada DPP untuk Pilkada Jakarta 2024. Wacana yang berkembang, Pak Anies akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Kalau dari PDIP gimana, Pak? Ya, Pak. Soal sikap partai bukan saya. Pak, tapi kalau dari... Tetapi secara pribadi, ya tidak usahlah mengulangi tragedi-tragedi Pilpres di Jakarta gitu aja. Pak, tapi kalau untuk Jakarta, Pak, siapa Pak calon yang sekiranya nanti akan diusung dari PDIP, Pak? Enggak, nanti kita tunggu proses dari Dewan Pimpinan Pusat. Ya. UKK sampai mana, Pak? Apa sudah ini, Pak? Menunggu aja dulu. Mengenai siapa sosok Cawagup Anies, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid merespons, PKS sebagai partai pemenang di Jakarta lebih wajar jika mendorong kadernya sebagai wakil Anies. Ini merespons pernyataan Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto agar Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader PDIP. Hidayat atau HNW menyebut beberapa tokoh yang masuk dalam pertimbangan PKS seperti Gamal Al Bin Said, Wakil Ketua DPRD DKI Hoirudin, hingga Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Pihak mewacanakan kadernya untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur kan memang hak masing-masing partai. Dan PKS tentu juga, apalagi sebagai pemenang yang diamanahkan oleh rakyat sebagai pemenang Jakarta, tentu lebih wajar lagi dong. Kalau yang lain aja boleh mewacanakan, maksudnya PKS tidak mewacanakan. Karena kan juga sudah muncul wacana kan, bahkan wacana calon gubernur dari PKS, dari kader PKS. Nah, kalau calon gubernurnya bukan dari kader PKS, ya wajarnya calon wakil gubernurnya dari kader PKS. Saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Usai menerima rekomendasi dari DPW PKB DKI Jakarta, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan memantapkan diri berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Anies bahkan akui tengah membangun komunikasi yang intens dengan PDI Perjuangan. Namun saat disinggung soal Kaisang yang disodorkan menjadi salah satu nama calon wakilnya, Anies berdalih lebih penting membahas warga Kampung Bayam. Kemudian komunikasinya sejauh ini ada yang komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara. Pak Kaisang siap jadi wakil Bapak gimana? Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga dan menurut saya tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, Kampung Bayam, karena fase pembahasan nama itu nanti. Bila Anies menolak membahas siapa yang cocok jadi wakilnya nanti, lain halnya dengan Kaisang yang secara terbuka bilang lebih memilih Anies dibandingkan Ridwan Kamil untuk berpasangan di Pilkada Jakarta. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Nama Kaisang diakui Ketum PAN Zulkifli Hasan sudah ia minta langsung ke Presiden Jokowi. Zulhas menilai Partai Koalisi Indonesia Maju membutuhkan nama Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta karena berpotensi meraih kemenangan. Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, gitu. Tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Wacana majunya Kaisang tak terlepas dari polemik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia pilkada yang diajukan Ketua Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dengan termohon Komisi Pemilihan Umum.
Putusan MA yang menuai banyak sorotan karena prosesnya hanya 4 hari itu dinilai sejumlah pakar hukum tata negara akan menguntungkan calon peserta pilkada tertentu. Tim Liputan Kompas TV.